Gini, kan Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2. Karena eselon 4 nggak ada mobil dinas. Tunjangannya cukup, gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada argumentasi tidak semua ASN punya mobil dinas, yang punya mobil dinas itu adalah pejabat eselon 3 dan 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya nggak bener. Selamat datang di Sedikit Politik, jangan lupa subscribe. Pemerintah Kota Depok baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kontroversial yang memperbolehkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik selama perayaan Lebaran. Keputusan ini pun langsung menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari Deddy Mulyadi. Menurutnya, penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi, sekalipun untuk pulang kampung, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Mantan Bupati Purwakarta ini menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Mobil dinas itu bukan milik pribadi, itu dibeli dari pajak rakyat, digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi pegawai pemerintah. Tegas Deddy Mulyadi dalam salah satu wawancaranya dengan media. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Wali Kota Depok dan pejabat terkait untuk meminta klarifikasi atas kebijakan ini. Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar pada tanggal 8 April 2025. Deddy menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan fasilitas negara, bukan justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Beberapa pakar kebijakan publik juga angkat bicara terkait polemik ini. Menurut mereka, kebijakan yang membolehkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah biaya operasional dan perawatan kendaraan yang akan meningkat, sementara anggaran negara seharusnya dialokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas. Jika ASN diizinkan menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka pertanyaannya, apakah mereka juga akan menanggung sendiri biaya bahan bakar dan perawatan? Jika tidak, maka secara tidak langsung, rakyatlah yang menanggung biaya tersebut melalui anggaran negara, ujar salah satu pengamat kebijakan publik. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Banyak pekerja sektor swasta yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mudik, sementara ASN mendapatkan fasilitas yang dibiayai oleh negara. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Di sisi lain, pemerintah Kota Depok menyatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa banyak ASN yang berasal dari luar kota dan membutuhkan kendaraan yang aman dan nyaman untuk perjalanan mudik. Mereka juga mengklaim bahwa kebijakan ini hanya berlaku dengan syarat bahwa ASN yang menggunakan mobil dinas harus menanggung biaya bahan bakar sendiri. Namun, pernyataan ini tidak serta-merta meredakan kritik. Deddy Mulyadi tetap bersikeras bahwa kebijakan ini harus dievaluasi kembali. Menurutnya, jika alasan kenyamanan menjadi dasar pengambilan keputusan, maka pemerintah seharusnya mendorong ASN untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi mereka sendiri. Perdebatan terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik ini masih terus berlangsung. Dengan adanya rencana pemanggilan Wali Kota Depok oleh Deddy Mulyadi, masyarakat tentu menantikan seperti apa hasil diskusi tersebut. Apakah kebijakan ini akan dicabut, ataukah pemerintah tetap akan bersikeras dengan keputusannya? Setelah pernyataan keras Deddy Mulyadi yang menyoroti kebijakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara, diskusi publik semakin memanas. Banyak masyarakat yang ikut memberikan pendapatnya, baik yang mendukung maupun yang menentang kebijakan ini. Tidak sedikit juga ASN yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini
dan berpendapat bahwa mereka berhak menggunakan mobil dinas karena masih merupakan bagian dari tanggung jawab mereka terhadap negara. Namun, Deddy Mulyadi tetap pada pendiriannya bahwa fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Ia menekankan bahwa penggunaan mobil dinas di luar kepentingan dinas harus diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalam beberapa pernyataannya, ia juga menegaskan bahwa kebijakan seperti ini bisa menjadi presiden buruk yang nantinya dapat disalahgunakan dalam berbagai bentuk lainnya. Di media sosial, banyak netizen yang membanjiri komentar terkait kebijakan ini. Ada yang mendukung langkah Deddy Mulyadi karena dianggap sebagai upaya menegakkan integritas dalam birokrasi. Mereka merasa bahwa ASN seharusnya tidak mendapat fasilitas khusus untuk kepentingan pribadi seperti mudik. Kalau mau mudik, ya pakai mobil sendiri atau transportasi umum seperti rakyat biasa. Jangan pakai uang negara, kata salah satu pengguna Twitter. Namun, ada juga yang membela kebijakan ini dengan alasan bahwa ASN juga berhak mendapatkan fasilitas untuk mempermudah perjalanan mereka. Beberapa ASN berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras mereka selama ini. Kami juga bekerja untuk negara. Mobil dinas bukan hanya milik pejabat tinggi, tapi juga alat kerja bagi pegawai negeri yang sering bepergian untuk tugas dinas, ujar salah seorang ASN dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Pada 8 April 2025, pertemuan antara Deddy Mulyadi dan Wali Kota Depok akan digelar. Pertemuan ini akan berlangsung secara tertutup di kantor pemerintah Kota Depok dan dihadiri oleh beberapa pejabat daerah serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Deddy Mulyadi menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi dasar keberatannya terhadap kebijakan ini. Ia menyoroti bahwa penggunaan aset negara harus tunduk pada peraturan yang berlaku dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, meskipun dengan alasan yang dianggap sah. Ia juga mempertanyakan apakah ada kajian mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan, serta apakah ada mekanisme pengawasan agar fasilitas ini tidak disalahgunakan. Wali Kota Depok dalam tanggapannya mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membantu ASN yang memiliki kesulitan dalam perjalanan mudik, terutama mereka yang berasal dari luar kota. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang menggunakan mobil dinas tetap diwajibkan untuk menanggung sendiri biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan selama perjalanan mudik. Namun, Deddy Mulyadi tetap mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan yang akan diterapkan untuk memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan. Hasil dari pertemuan ini masih menimbulkan banyak tanda tanya. Meskipun Wali Kota Depok bersikukuh mempertahankan kebijakan ini, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berencana untuk melaporkan kebijakan ini ke Kementerian Dalam Negeri dan meminta evaluasi lebih lanjut. Selain itu, Deddy juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dan ASN. Ia menekankan bahwa transparansi dalam birokrasi adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Jika kebijakan ini tetap diterapkan tanpa pengawasan yang ketat, maka ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama, kebijakan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menerapkan kebijakan serupa, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika semua ASN diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, maka beban anggaran untuk perawatan dan operasional kendaraan dinas akan semakin membengkak. Kedua, kebijakan ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat yang bekerja di sektor swasta atau sektor informal akan merasa bahwa ASN mendapatkan perlakuan istimewa, sementara mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mudik.
Hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan dan memperburuk citra birokrasi di mata publik. Ketiga, ada risiko penyalahgunaan fasilitas negara yang lebih luas. Jika mobil dinas boleh digunakan untuk mudik, maka bukan tidak mungkin kebijakan serupa akan diterapkan untuk keperluan lain, seperti liburan keluarga atau kepentingan pribadi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki aturan yang jelas dan tegas mengenai batasan penggunaan kendaraan dinas oleh ASN. Kontroversi mengenai penggunaan mobil dinas untuk mudik ini masih jauh dari kata selesai. Dengan adanya tindakan tegas dari Deddy Mulyadi dan kritik dari masyarakat, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan ditinjau kembali. Namun, jika pemerintah tetap bersikeras mempertahankannya, maka transparansi dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini seharusnya dicabut, ataukah ada cara yang lebih baik untuk mengatur penggunaan mobil dinas bagi ASN? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi menarik untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.